Jokowi lihai berpolitik. Ya tentu salah satunya adalah mempertimbangkan gerakan-gerakan Prabowo yang seolah-olah per hari ini paling tidak itu masih menunjukkan rasa tunduk dan loyalnya terhadap Joko Widodo. Kita tidak bisa memungkiri bahwa Prabowo mungkin sedang menghitung kekuatan, dalam artian bahwa ketika dia merasa belum siap menghadapi Joko Widodo secara terbuka, mungkin dia hari ini sedang menyusun pasukan itu. Kan kalau lihat di situ ada presiden, ada Bu Mega, ada wakil presiden, kan adem suasananya, kan? Ya suasana yang bagus menurut saya. Ada lagi? Udah? Pak, harapan dengan Pak Presiden dengan Ibu Megawati kemarin kan, apakah ini juga membuat ada jenjang PDIP untuk bergabung di kabinet gitu, Pak Dasko? Ya saya rasa belum ya, belum ada pembicaraan apa-apa, dan lagi ya saya rasa terlalu jauh dikait-kaitkan dengan Hari Lahir Pancasila, kemudian dikaitkan dengan koalisi. Bu Patri, masih sedang. Silakan. Monggo Pak. Pak Tulisan. Ibu agak kurus Bu, waduh luar biasa. Ibu kurus. Ibu berhasil. Oh iya kurus ya. Istirahat aja. Di sini. Dietnya berhasil. Lama gue ini katanya Yang penting kalau pagi kopi Bu. Jadi kebersamaan Gibran dengan Prabowo Subianto di 2029 itu dalam peluang yang kita prediksi ya itu cukup kecil. Kenapa? Karena Gibran punya potensi untuk maju sendiri dan itu bisa menjadi perlawanan bagi Prabowo Subianto. Sehingga kalau itu terjadi atau tanda-tandanya dibaca oleh Prabowo Subianto, bukan tidak mungkin Gibran akan diamputasi lebih awal dibandingkan harus menjaganya sampai 2029 begitu. Sekuat apa Gibran menurut Anda 2029? Kualitas pribadi kita lihatlah ya, rasanya Betul. jauh. Tetapi apakah jaringan Jokowi itu masih workable, masih punya resources yang besar, atau sesungguhnya tidak sedahsyat itu lagi? Begitu. Silakan. Ya, sebetulnya kan kuncinya ada di Prabowo Subianto. Kalau Prabowo Subianto berhasil membersihkan loyalis Joko Widodo dari lingkarannya, maka kita bisa katakan bahwa Jokowi tidak begitu besar. Tapi sepanjang loyalis Joko Widodo itu tidak ada perubahan, mereka tetap berkuasa di lingkar Prabowo Subianto, menjaga Gibran, maka sepanjang itu juga Joko Widodo tetap akan diperhitungkan sebagai kekuatan. Salah satunya misalnya, sepanjang tidak ada pergantian di tubuh Kapolri, termasuk tidak ada pergantian di elit militer, di pucuk pimpinannya, termasuk tidak ada perubahan di reshuffle misalnya kelompok-kelompok di anggota Kabinet Merah Putih yang terlalu loyal terhadap Joko Widodo, maka sepanjang itu juga Jokowi mungkin masih punya
kekuatan. Jadi kuncinya saya kira ada di Prabowo. Nah, saya memaklumi bahwa mungkin Prabowo Subianto juga mendukung tambahan dukungan yang kontra Jokowi. Ya, salah satunya yang ditunggu tentu adalah PD Perjuangan. Kalau PD Perjuangan nanti mungkin entah dalam 1 tahun atau 2 tahun pertama di pemerintahan Prabowo ini bergabung dengan Presiden Prabowo Subianto, maka mungkin disitulah awal mula dilakukan perlawanan terhadap Joko Widodo oleh Prabowo Subianto. Tapi sepanjang PDI Perjuangan masih di luar, termasuk juga belum ada pergantian loyalis Jokowi di tubuh Kabinet Merah Putih, maka sekuat itu kita bisa membayangkan Joko Widodo. Kalau kita lihat misalnya fenomena Prabowo yang sudah diangkat jadi presiden, yang sudah dilantik jadi presiden, jenderal pula, kemudian orang kaya juga, semua legacy dia punya ya, dari bapaknya, dari mantan mertua dan lain sebagainya. Kenapa begitu lemahnya dia di depan Jokowi? Kan this is the question, pertanyaan bagi kita semua. Apakah hanya karena ucapan terima kasih karena sudah dimenangkan, rela kemudian seolah-olah disetir gitu dengan banyaknya menteri-menteri dari kubu Jokowi, dan menteri-menteri itu secara telanjang menunjukkan loyalitasnya di depan mata Presiden Prabowo, yang menurut saya itu tabu bagi sebuah simbol kekuasaan, apalagi kekuasaan baru. Silakan. Ya, memang cukup dilematis ya. Tapi kita bisa lihat Joko Widodo ini termasuk politisi yang cukup ulet begitu ya. Artinya gerakannya terbukti sudah banyak korbannya. Jadi kita tidak bisa lagi menerka-nerka Jokowi ini lihai berpolitik atau tidak. Kita sudah fix melihat bahwa Jokowi lihai berpolitik. Ya tentu salah satunya adalah mempertimbangkan gerakan-gerakan Prabowo yang seolah-olah per hari ini paling tidak itu masih menunjukkan rasa tunduk dan loyalnya terhadap Joko Widodo. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa Prabowo mungkin sedang menghitung kekuatan, dalam artian bahwa ketika dia merasa belum siap menghadapi Joko Widodo secara terbuka, mungkin dia hari ini sedang menyusun pasukan itu. Dan kita juga sering dengar Prabowo Subianto menyatakan bahwa guru politiknya adalah Joko Widodo. Jadi sedikit banyak saya kira Prabowo mempelajari apa yang dilakukan oleh Jokowi sepanjang 10 tahun belakangan, bagaimana Jokowi bisa memenangkan Pilpres, termasuk juga bagaimana Jokowi bisa melakukan pengendalian terhadap musuh-musuh politik. Nah, itu yang mungkin dihitung oleh Prabowo, sehingga Prabowo tidak bisa atau bahkan mungkin tidak berani melakukan hal-hal yang vulgar, dan itu bisa saja merugikan Prabowo Subianto. Jadi bukan persoalan Prabowo militer, bukan persoalan dia punya alat kekuasaan yang lengkap, tetapi faktanya yang sekarang berada di lingkaran Prabowo Subianto itu juga lebih banyak adalah mereka yang dulu juga ada di lingkaran Joko Widodo. Ya, salah satunya misalnya termasuk Luhut Binsar Panjaitan, Wiranto, dan beberapa anggota kabinet, kelompok dari partai politik juga masih banyak loyalis Joko Widodo begitu. Kalau Anda lihat misalnya intervensi asing atau pengaruh asing ya, yang di zaman Jokowi begitu dibukanya, China lah misalnya, dengan investasi, dengan bahkan manusia-manusianya masuk ke sini, dan itu dibilang bangsa terlatih. Apakah salah satu unsur penunjang kekuatan Jokowi itu karena topangan itu, selain oligarki, atau gimana? Seharusnya tidak. Kenapa? Karena tidak mungkin intervensi sebuah negara begitu ya. Ya kita sebut saja misalnya intervensi Cina itu melekat pada Jokowi secara personal, tidak mungkin. Cina punya kepentingan di era Jokowi karena faktor Jokowi presiden. Hari ini kalau kita mau berbicara soal hitung-hitungan dukungan Cina, kalau betul bahwa Cina memiliki kepentingan investasi, seharusnya Cina memihak pada Prabowo Subianto. Tidak mungkin dia memihak pada Jokowi. Jadi ini hanya murni urusan politik dalam negeri, kekuatan tokoh-tokoh elit internal di dalam negara saja yang sebetulnya membuat seolah-olah antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto ini masih saling tarik-menarik kekuatan. Kalau kita bisa lihat secara clear, saya kira Prabowo hanya dianggap merdeka dan bebas dari bayang-bayang Jokowi adalah ketika dia berani menghilangkan sebagian atau bahkan mungkin semuanya terkait dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Joko Widodo. Baik itu yang ada di alat kekuasaan, di kepolisian dan militer, termasuk juga di kabinet.
Dan oligarki pun juga, kalau kita oligarkinya mengarah pada korporasi, para konglomerat, itu pun sebetulnya juga sudah tidak masuk akal kalau mereka masih membela Joko Widodo. Kenapa? Karena kepentingan oligarki tentu adalah kapital. Sementara kekuatan kapital itu juga hari ini seharusnya ada di Prabowo Subianto, bukan ada di Joko Widodo. Oke, bro, menarik pembicaraan kita. Closing statement. Kita mudah-mudahan ada sesi lain yang nanti kita bisa diskusikan. Silakan. Ya, hari ini sebetulnya yang kita perlukan adalah persatuan yang dibentuk oleh sipil, termasuk juga oleh kelompok-kelompok purnawirawan. Tidak peduli apakah dari militer maupun dari polisian. Kenapa? Karena mereka adalah penopang bangsa kita. Kalau kemudian kita tunduk pada manuver-manuver politik Joko Widodo, bahkan kelompok elit pun merasa khawatir dengan kekuatan Joko Widodo, ini yang tidak akan bisa membangun bangsa kita lebih baik. Seharusnya rezim yang sudah lalu sudah selesai, tidak perlu lagi ikut mengintervensi, apalagi sampai ikut bermanuver secara politik. Saya kira itu, Bung. Oke, terima kasih Bro Deddy Kurniasyah. Mudah-mudahan kita bisa nanti berbincang lagi ya. Ini mungkin bukan pertama amin. Saya akan mengganggu Anda. Siap, laksanakan Anda. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, dengan Deddy Kurniasyah ya, lama saya tidak menghubungi beliau. Beliau pernah datang ke sini. Beliau adalah seorang pollster sekaligus pengamat politik ya, dengan basis ilmunya komunikasi politik. Saya tiba-tiba senang ya bisa mendapatkan katakanlah narasumber yang bisa menjelaskan fenomena politik. Paling tidak hanya bersumber dari saya pribadi, tetapi juga dari sumber-sumber di luar saya yang barangkali perspektifnya akan menjadi lebih kaya ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa terus berkomunikasi sambil juga menghubungi sumber-sumber lain biar RH Channel ini lebih kaya dengan perspektif. Tapi tentu perspektif yang mendukung ke arah demokrasi, penegakan konstitusi, penghargaan HAM ya, good governance, clean government, bukan anasir-anasir korupsi yang kemudian kita undang ke sini untuk berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.